Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Subarkah dari Indonesia Terampil. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah simulasi sistem hidrolik menggunakan Automation Studio. Pada tutorial sebelumnya sudah saya contohkan membuat sistem hidrolik sederhana. Saya ulangi sedikit. Cepat saja. Saya butuhkan beberapa komponen di sini. Juga flow meter. Berikutnya oke. Komponen selanjutnya saya butuhkan lagi, kita bisa buka di sana. Ini ada variable displacement pump. Kita juga membutuhkan electrical motor. Kita juga membutuhkan actuators. Kita bisa dapatkan di sini double acting cylinder. Saya pilih yang ini. Kemudian kita zoom. Setelah itu kita rangkai jalur aliran hidroliknya dari reservoir menuju pump, motor dan pump kita koneksikan. Kemudian dari pump menuju flow meter kita koneksikan. Di atasnya saya akan tambahkan relief valve sebagai pengaman. Dari flow meter saya hubungkan dengan control valve. Posisinya saya rapikan biar terlihat lebih baik. Demikian. Berikutnya dari pressure relief valve saya hubungkan dengan saluran. Oke. Saya tambahkan di situ pressure gauge. Oke. Selanjutnya saya hubungkan antara control valve dengan silinder. Posisinya saya rapikan. Jadi demikian. Oke. Ini saya hubungkan. Ya. Untuk reservoir saya duplikasi. Saya letakkan di sebelah sini. Oke, dan bagian pengeluaran saya hubungkan. Dan ini saya rapikan penempatannya sehingga terlihat lebih rapi. Ya. Flow meter pembacaannya saya letakkan di sisi sebelah kiri. Dan ini saya letakkan di sebelah kiri, jadi demikian. Oke. Nah, ini adalah sistem hidrolik sederhana. Kita bisa running saat ini seperti ini. Semuanya bekerja dengan baik, bergerak silindernya. Oke, kembali lagi. Oke, kita hentikan. Selanjutnya kita bisa atur pressure pada tekanan berapa terbuka untuk merelief tekanan yang mengalir pada sistem. Ini bisa kita atur, misalnya kita sampai 1000, 2000, ya sekitar 2000 lah kurang lebih. Demikian.
Oke. Berikutnya kita akan modifikasi sedikit dari rangkaian ini. Saya akan mengcopy silindernya, saya paste di sebelah kanan. Saya letakkan sejajar biar terlihat rapi. Berikutnya akan saya hubungkan dengan sisi masuk sama seperti sebelumnya. Kemudian yang satu ini juga akan saya hubungkan. Demikian. Ya. Sekarang kita lihat. Belum ada aliran, karena aliran yang berketegangan tinggi masuk ke bagian kanan, sama dari kedua silinder tersebut. Ya, bergerak maju. Saya lepaskan. Ya, demikian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memodifikasi salah satu silinder yang ada di sebelah kanan. Saya double klik. Oke. Nah, ini ada technical data dari silinder tersebut. Saya bisa ubah, misalnya saya ganti semua satuan panjangnya dalam milimeter. Piston diameter, misalnya di sini defaultnya 100. Rod diameter itu adalah batang yang ada di dalam sebelah sini. Sedangkan piston diameter adalah diameter dari silinder. Oke. Kemudian stroke adalah panjang langkah, yang L ini panjang langkahnya. Kemudian kalau ada ingin perpanjangan, extensionnya berapa persen bisa kita letakkan di sini. Berikutnya inclination, ini adalah sudut dari sumbu X positif. Ini sumbu X positif. Sudutnya berapa? Dalam satuan derajat. Misalnya ini saya akan miringkan. Saya akan 45 derajat. Seperti ini. Kemudian jika ada beban, maka kita bisa ubah, misalnya dalam satuan kilogram, beban external mass-nya itu adalah 1000 kilogram. Oke. Kemudian push external force, pull external force. Untuk mendorong dan menarik ini, misalnya ada gaya selain external mass. Ini misalnya saya berikan 100 Newton, begitu pula jika dengan yang ini. Ya, kemungkinan adanya gesekan ketika mendorong dan juga menarik. Seperti itu. Kemudian lagi kita bisa tambahkan di sini maximum force dan seterusnya. Ini kita bisa ganti. Oke. Selanjutnya di sini adalah piston side area. Piston side area AP adalah luas penampang melintang. Sedangkan roadside area AR ini adalah penampang melintang dari kalau sudah dikurangi dengan roadnya. Demikian. Selanjutnya ada beberapa hal lagi yang bisa kita ubah di sini. Display information. Misalnya di situ saya akan tampilkan external mass-nya 1000 kg. Kemudian saya akan bisa jadi saya tambahkan juga function-nya. Misalnya saya sebut dengan
silinder 2, dan saya ingin tampilkan juga. Oke, apply, close. Nah, di sini ada ditampilkan bahwa ini adalah silinder nomor 2 dan massa external mass yang akan ditopang adalah 1000 kg. Oke. Nah, tadi sudah kita setting bahwa sudut kemiringannya 45 derajat, maka di sini aktualnya sebenarnya disimulasikan ini 45 derajat, tetapi tidak ditampilkan dalam kemiringan. Nah, untuk itu kita perlu agar simulasi kita terlihat betul miring 45 derajat, saya buat demikian. Oke. Ya. Sekarang apa yang terjadi jika sudah demikian? Kita simulasikan. Ini masih seperti yang tadi, tidak ada perubahan. Nah, begitu kita klik, kita lepaskan. Ya, yang terjadi adalah ketika kita pindahkan kontrol valve, maka yang bergerak terlebih dahulu adalah silinder nomor 1. Oke, ini saya beri nama juga. Seperti ini, ya, sehingga lebih jelas. Oke, kita lihat sekarang. Begitu kita pindahkan kontrol valve, yang bergerak silinder nomor 1, baru setelah itu silinder nomor 2. Mengapa demikian? Karena silinder nomor 2 itu membawa beban sebesar 1000 kg, sedangkan silinder nomor 1 itu tidak ada beban eksternal. Karena tidak ada beban eksternal, maka tidak ada banyak hambatan, maka dia akan bergerak lebih dahulu sampai selesai. Baru berikutnya silinder nomor 2. Jadi fluida yang mengalir di sini lebih suka digunakan untuk mendorong silinder nomor 1 karena tidak ada beban, tidak ada tahanan, tidak ada hambatan. Baru setelah ini sampai pada bagian akhir, baru setelah itu fluida mendorong silinder nomor 2 yang bebannya itu lebih besar. Begitu juga ketika ini saya rilis, saya pindahkan lagi. Yang kembali terlebih dahulu adalah silinder nomor 2. Baru berikutnya diikuti dengan silinder nomor 1. Karena ini memiliki beban yang lebih besar, sehingga dia kembali lebih dulu. Baru selanjutnya diikuti dengan silinder nomor 1. Oke. Demikian simulasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita mensimulasikan sistem hidrolik dari berbagai perangkat sistem hidrolik yang ada. Terima kasih, sampai jumpa bersama saya kembali, Rahmat Subarkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.